Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Lisda Oktaviani. Selamat malam, Lisda. Terima kasih sudah menembus mata batin, sudah hadir di sini. Di sini yang partisipan yang suka datang adalah orang-orang yang dekat dengan dunia mistis. Dia punya pengalaman pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain. Bahkan sampai santet dan kesurupan gitu. Kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman mistis? Kalau aku sih punya pengalaman mistis sih nggak, cuman lihat hantu aja. Seperti apa? Sosoknya tuh putih, rambutnya panjang, sekelebat gitu. Itu di mana? Karena kan aku syutingnya waktu itu kolosal di dalam hutan gitu. Terus aku pulang sendiri, tiba-tiba kok di kaca spion aku lihat kayak gue merinding. Aku lihat ada bayangan putih gitu kan, terus Di luar atau dalam mobil? di luar. Aku ngeliatnya, cuman aku ngeliatnya di kaca tengah. Langsung aku balikin gitu kaca, aku nggak berani, langsung aku ngebut gitu. Itu menurut kamu itu apa? Kayaknya sih kayak kuntilanak gitu ya. Oke, tapi setelah itu gak diganggu lagi kan? Enggak sih, mudah-mudahan jangan ya. deh. Mudah-mudahan jangan pernah diganggu lagi dan mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja. Iya, mudah-mudahan. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menundukkan orang tuanya dengan cara guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Gea. Selamat malam, Gea. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami? Saya lagi ada masalah sama mama saya. Sama? Mama saya. Mama saya itu orangnya egois banget. Semua kemauannya harus saya turuti. Terus saya kan juga punya abang 2 dan saya anak perempuan 1. Saya tuh kayak ngerasa iri sama abang-abang saya. Kenapa sih abang saya tuh nggak kehidupannya tuh jauh beda sama ayah saya? Bedanya apa? Ya kayak misalnya saya kemana-mana tuh nggak dibolehin sama mama saya. Terus kalau misalnya saya pulang sekolah telat 5 menit aja, saya udah kayak dimarahin sama mama saya. Jadi saya kayak udah capek ngebatin, kok kenapa sih mama selalu kayak gini? Padahal kan ya main bentar kan sebenarnya boleh kan. Tapi kenapa di posisi saya ya kayak ngerasa jenuh, capek lah pokoknya. Saya kadang juga iri sama teman-teman saya, kenapa teman-teman saya dibolehin sama mamanya yang lain. Oke, itu dari dulu seperti itu atau ada kejadian yang akhirnya bikin mama kamu seperti itu? Kayaknya mama aku kayak ngumpetin, katanya aku punya kakak 2, tapi pas melahirkan langsung kayak meninggal gitu. Tapi aku nggak tahu juga ya, karena kan aku nggak dikasih tahu buktinya. Oke, lalu setelah memang kamu dilarang, apa yang kamu lakuin? Ya, aku cerita sama teman-teman aku. Terus aku bilang sama teman-teman aku, nama teman aku kan namanya ya dong kan. Terus kenapa sih mamaku selalu kayak gini? Terus ya udah, mamaku langsung ngomong kayak gini, kamu nggak boleh ya main-main sama dia lagi katanya. Terus udah kayak gitu, teman aku bilang, kamu kenapa nggak ke orang pintar aja? Terus ya udah aku bilang, nah, emang masalahnya bakal cepat selesai kalau misalnya aku ke orang pintar. Akhirnya kamu berangkat ke sana? Iya, karena waktu itu pas banget aku ada study tour kelas 3 SMP. Jadi udah aku kesana bareng temen aku ke orang pintar itu. Oh, ini kejadian waktu 3 SMP? Iya. Oke, lalu kamu datang ke orang itu? Iya, aku Apa yang datang. kamu lakukan di sana? Aku ceritain semua permasalahan aku ke kakek-kakek itu. Terus ya udah, aku dimandiin kembang. Tujuannya untuk apa? Untuk biar mamaku tuh nurut sama aku terus.
setelah dimandiin benar-benar terbukti. Iya, terus aku dikasih kayak kris gitu, kris kecil. Kamu simpan. Iya, ada. Dan jadi sekarang apa perubahannya? Mama kamu ngebolehin kamu pergi kapan aja, kemana aja, dan boleh pulang jam berapa aja? Iya, boleh. Kau maunya emang seperti itu? Sebenarnya aku nggak tega juga sih ngelakuin ini ke mama aku. Cuman kan ya aku masih kayak pengen ngerasain masa-masa remaja aku. Jadi ya aku kadang ngelakuin itu. Kamu pernah tahu nggak alasan mama kamu melakukan itu ke kamu tuh karena apa ya? Ya mungkin karena aku anak cewek satu-satunya kali. Mungkin mama kamu karena sayang sama kamu, jadi nggak bolehin kamu keluar main lama-lama. Tapi kalau keluar main lama-lama pasti iya, tapi aku sama sekali di rumah nggak pernah main. Jadi aku pulang sekolah langsung di rumah gitu aja. Jadi kamu pengennya main? Iya, aku pengen ngerasain kayak masa-masa remaja aku, kayak misal aku pengen nongkrong sama teman-teman, kayak gitu. Oke, terus kamu mau ngapain datang ke Menembus Mata Batin? Kan kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Aku pengen ngapusin semuanya dengan bantuan Kak Roy. Kenapa mau dihapus? Nanti nggak boleh main lagi loh. Udah Karena- puas kali ya masa muda sekarang. Karena aku kayak udah ngerasa banyak dosa gitu sama mama aku, makanya aku mau ngapusin ini semua. Merasa dosa? Ada kejadian apa? Mengalami sesuatu kah sampai akhirnya keinget itu? Oh iya, kadang aku Iya. setiap malam mikir. Kadang kan aku kadang suka keluar malam. Kadang aku kasihan juga sama mama aku. Mama aku sendirian di rumah, nggak ada yang temenin. Abang aku kan dua-duanya udah pada nikah. Jadi aku yang di rumah tuh cuma tinggal aku sama mama aku. Jadi kadang aku kayak nemuin titik di mana aku kayak sadar yang apa aku lakuin semuanya. Bukannya kamu tinggal ya udah nggak usah keluar rumah, sesimpel itu ya, sesederhana itu kan akhirnya selesai masalah. Tapi kayak misalnya kakek itu selalu ada muncul, kadang enggak. Kakek apa nih? Kamu baru cerita soal kakek yang waktu kamu Iya, yang datang waktu aku datang ke Si Keris. Orang Pintar, iya. muncul dalam Kayak tiba-tiba aja. Karena dalam kan, mimpi. iya. Dan itu sering terjadi. Jarang, nggak sering banget. Atau mungkin kamu bisa balik lagi ke kakek itu ya. Pernah coba nggak? Balikin kerisnya. Aku mau ke sana, cuman nggak ada yang nemenin karena dia kayak ngelewatin hutan-hutan gitu. Lagian jauh juga. Oke, jadi karena sering diganggu sosok kakek itu. Sebentar deh, seingat kamu kakek itu manusia kan? Seperti kita kan? Iya, manusia, tapi mukanya kayak sebelah hitam, sebelah lagi putih. Dan sering datang ke mimpi kamu. Iya. Oke, mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya. Karena masih muda sekali kok udah berurusan dengan hal seperti ini. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gea, terlahir tanggal 23 November 2000. Sosok yang penuh ambisi dalam menemukan jati diri, namun dia menempuh jalan yang menyimpang. Ambisinya telah menodai orang yang sangat mengasihinya. Saya melihat sebuah kekuatan negatif di dekatnya. Kekuatan itu sangat berbahaya bagi kehidupan Gea dan orang di sekitarnya. Saya melihat sosok kakek tua, mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Gea, tanggal 23 bulan 11 tahun 2000. Gea kelas 3 SMA dan waktu kelas 3 SMP merasa tidak bebas, tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya atas saran temennya datanglah ke sebuah tempat saat study tour. Waktu itu ketemu dengan seorang kakek
dikasih keris, dimandiin, Iya. lalu pulang ke rumah, disimpan dan akhirnya mendapatkan kebebasan itu. Iya. Nggak harus cepat-cepat pulang, boleh main, Iya. tapi justru belakangan sering diganggu sama sosok kakek-kakek. Iya, kalau Makanya mau lepas dari semuanya ya, mau balikin ke sana nggak tahu lagi tempatnya. Dari sekarang kasihan sama mamanya yang selalu tinggal sendirian. Gia, saya lihat kamu awal-awal pertama kali bagaikan anak yang manis tanpa ada rasa salah atau apapun. Iya. Namun saya melihat ternyata berbanding terbalik. Saya mendengar suara teriak-teriakan di kuping saya. Apakah kau pernah membentak? Saya ngeliat teriakan itu di kuping saya. Kayak bener-bener teriak gitu. Mamanya kamu bentak-bentak. Mungkin berontak ya. iya, karena aku kayak kebebasan. udah capek banget ngerasainnya. Karena beda banget sama abang aku. Abang aku tuh kayak kemana-mana dikasih. Perlakuan ke anak laki-laki sama ke anak perempuan menurut kamu beda? Bukannya wajar kayak Ya gitu? memang kodratnya begitu sih. Tapi kayak semuanya nih abang aku tuh kayak memang bener-bener pilih kasih. Semua abang aku minta apa dikasih. Sedangkan aku ya selalu bilang ngalah sama abang. Aturan kan yang ngalah itu aturan abang aku. Kamu anak bungsu atau masih ada adik lagi? Anak bungsu. Dan kamu melakukan santet buat guna-guna untuk orang tua kamu. Gila, itu hal yang menurut saya nggak boleh, nggak masuk akal banget. Ngelawan kan. aja udah dosa. Ngelawan Gimana aja udah dosa, Cek. apalagi ngelakuin guna-guna. Dan dengan rasa benci seperti itu, saya nggak mau excuse gini. Apa alasan? Ini kan dia masih tahun 9, kamu 98 ya? 2000. Berarti 18 tahun? Iya. 18 tahun. Aduh, saya nggak mau pakai excuse ini. Namanya juga masih labil, ABG itu gitu. Saya tidak bisa. Iya, kamu Iya. ngerti gak maksud saya? Iya, Iya. bukan berarti karena labil terus menggunakan hal-hal mistis untuk guna-guna mama sendiri demi kebebasan. Tapi saya lucu deh lihat si Gia itu kekuatannya kan dari luarnya itu nggak kelihatan. Tapi saya ngerasain dari aroma penciuman saya tuh kayak magisnya kelihatan aroma bau kembang, bau busuk, terus bau aroma kebencian terhadap seseorangnya kuat sekali gitu. Dan seseorang itu adalah Iya, terus udah gitu dibentak kayak bentakannya yang bentak banget, bener kan? Kamu harus jujur sama saya karena udah nyampe sini, kamu udah nggak bisa keluar dari zona nyaman kamu. Di sini adalah terbuka dan terbongkar semuanya. Dan saya ngerasain dia kamu bawa sesuatu gak sih? Chris, Boleh saya lihat gak? boleh. Kecil-kecil udah bermain mistis dan magis ya. Ntar kalau gedenya gimana ya? oh ini yang dikasih kakek yang mukanya sebelah kanan hitam, sebelah kiri putih itu. Apa yang kamu lihat dari ini, Roy? Saya langsung darah saya kayak turun gitu. Saya lihat kamu justru kayak nenek-nenek loh yang punya magis di belakang kamu. Jadi kamu tuh covernya doang. Jadi kamu cuma casingnya doang di sini. Tapi saya ngeliat dalamnya tuh udah kayak 70 tahun yang bisa yang kayak gitu. Tua dong, 70 tahun tuh Tapi berarti kekuatan magisnya gitu loh. kekuatannya kuat banget. Jujur ya, saya tanya Gia satu pertanyaan. Gia tuh suka nyari-nyari orang yang bisa ya? Orang bisa maksudnya? Orang pintar gitu. Tahun. Iya Kan? Buat apa sih deh, Ge? Ya karena mungkin yang teman aku bilang kalau misalnya cepat selesai masalah coba aja ke sana, dan teman aku pernah juga ngerasain kayak gitu terus dia kesana berhasil, jadinya ya aku percaya. Menurut kamu itu benar? Bener. Enggak sih. menurut Kenapa aku bisa tuh percaya sama temen? salah. Maksud saya Gia
mau apapun itu, aduh sayang. Tapi saya Iya. di sini tidak bertugas sebagai nasihatin lah. Iya. Karena saya bukan orang tua. Tetapi ya ini mungkin dia nggak sadar juga kali Roy apa yang dia lakuin. Karena dia nih begitu mengeluarkan ini yang kayaknya mungkin nggak ada pengaruhnya apa-apa buat Gea. Tapi buat saya, persis seperti yang kamu rasain tadi tiba-tiba nyes gitu, kenapa ya? Ya, Kuat banget ya majisnya ya? kuat banget, Bay. Magisnya. Saya seumur-umur selama dari tahun 2006 dan sampai sekarang. Ngerasain ini sebenarnya magisnya tingkat A plus gitu, jadi Salah kayak satu yang terkuat. salah satu yang terkuat gitu, tapi salah pegang kayaknya, dan itu bisa menyebar ke orang-orang yang bisa juga, misalnya saya nih punya energi bisa bentrok dengan Gea gitu, dan tiba-tiba saya diserang gitu, padahal saya ingin bantu. Itu yang tinggi juga ya. Iya. Itu kakek-kakek itu siapa sih sebenarnya? Ya aku nggak tahu, pokoknya aku ke sana terus ya udah, aku karena niat aku emang bener banget, jadi ya aku ikuti aja maunya dia, kayak mandi kembang, terus Mandi habis kembang? mandi kembang aku disuruh kasih gini. Oke, no, it's okay. Aku akan nekat cobain ya. Boleh buka nggak? Tampaknya nggak dapat izin sih dari dia. Banyak serbuk. It's okay. Dibuka. Bau banget ya. Tapi entah kenapa kerisnya tuh kayak mau nusuk saya gini loh. Dan kesini saya nggak mau. Kayak ada yang dorongan tuh kesini gitu. Saya harus lepas. Wow, kecil tapi berbahaya. Kamu tahu cabai rawit gak? Kayak gini nih. Saya ngerasa kok diteror ya. Gatal-gatal lagi akunya. Tuh. Are you okay? I don't know, it's something like crazy. Gak enak ya? Kamu ada taruh apa sih di situ? Kok kayak jebakan? Saya kan ingin nolong kamu. Kenapa kamu taruh apa? Kamu bikin apa? Kamu baca-bacain kah? Enggak, saya nggak ngasih apa-apa. Benar. Benar. What? Minta tisu basah dong, tisu basah. Minta tisu basah. Gatal banget serius. Merah tuh Ron. Aku kayak kena something di situ. Kamu bacain mantra-mantra gitu ya? No, jangan bohong. Tapi kamu bentak mama kamu kayak gitu. Ya Tapi kan? kalau soal ini saya nggak tahu apa-apa. Kamu bentak mama kamu kenceng banget kan? Iya. Kayak gimana? Coba bayangin waktu itu ya. Bayangin kejadian waktu itu. Kita pengen lihat waktu itu seperti apa. Biar kita tahu sebenarnya dipengaruhi sama hal mistis. Iya. Makhluk gaib atau enggak. Kamu bayangin, kamu fokus, merem. Ingat-ingat waktu itu bentak kayak seperti apa, ngomong apa. Praktekin kamu keluarin, deh. Praktekin di sini. Tuhan ketiga kamu keluarin. 1, 2, 3. Mama diam aja. Kamu juga bilang kebun binatang kan? Jujur sama saya. Ya kan? Kayak gitu kan? Kamu sadar loh, itu mama kamu sendiri loh. Mungkin saya nggak apa-apa kalau saya merah kayak gini. Tapi mama kamu yang lahirin kamu gituin, apa jadinya, Gea? Mama diem aja, itu ada yang disensor. Mohon maaf ya, Bay. Dan Iya. saya hanya di sini udah nggak bakal bisa lepas, tapi saya rasa saya kena tulah nih. Itu. Saya, I don't know, that's something I feel deep. Aku ngerasa, I don't know ya. Nggak nyaman aja. Nyaman. Ada yang bergerak, ada yang jalan. Gatel. Gatel sih, lebih kayak gatel gitu. What the f? What?
Kok bisa ada cacing? Oh, kamu naruh sesuatu ya di tubuh saya ya? Kuat banget ya. Ini bisa tiba-tiba ada gini. Balik lagi. Gea, gimana saya bisa bantu kamu kalau Gea membuat satu pagar di sini? Oh my God. Ini nggak akan bisa berhasil ditolong kalau kamu sendiri yang Masih memang belum mau lepas. Masih nyimpen barang-barang beginian. Tapi aku pengen ini semua hilang. Kalau nggak bisa gimana? Gea ini pasti kamu mantra-mantrain terus kan? Ada Masa- ritual apa? Kamu ngelakuin apa dengan ini? Keris-kerisnya. Setiap malam Jumat aku mandiin, terus aku campurin ke minuman mama aku, Minuman ke mereka. ke mama aku dong. Aduh, Itu memang suruh dari sananya. Iya, kenapa bisa ada di sini? Itu datang dari mana ya? Dirty. Dari makhluk ini ya? Ada Setiap malam Jumat kamu baca-bacain apa? ya cuma niat semoga mama nurutin apa yang aku mau. Suruhannya itu gitu doang. Orang tua nurutin apa yang kamu mau, diguna-guna gitu supaya mereka tunduk, akhirnya tunduk. Iya. Gila. itu Saya- ada bantuan makhluk gaib ya? Ini gaib. Jadi gini, si Gea ini kan masih remaja nih. Makhluk halus yang frekuensi yang gede-gede tuh lebih banyak bisa nempel ke Gea gitu. Karena energi Dia juga masih masih banyak. muda. Iya, karena masih muda gitu. Semakin dia pegang keris itu, tadi itu keris kayak mau masuk ke sini, gitu. Tapi kamu menyesal nggak sih melakukan itu ke orang tua kamu? Nyesal. Seminggu yang lalu aku nggak pakai keris itu lagi. Udah gak dimandiin? Enggak. Hari yang tenang belum tentu dangkal. Bener juga nih, ini peribahasa buat si Gea. Kamu bener-bener mau lepas dan bersih nih. Nanti kamu nggak dapat kebebasan dari mama kamu lagi. Gak apa-apa deh aku dimarahin mama aku lagi. Nanti kamu nggak boleh pergi-pergi lagi. Gak apa-apa. Kamu harus cuci kaki ibu kamu dan diminum airnya. Dan saya nggak mau lihat lagi Gea pakai ginian lagi untuk orang tua kamu. Adalah satu perbuatan yang sangat-sangat fatal sekali dan berat banget hukumannya, Gea. Biasanya kan kalau makhluk gaib ini ikutin apa yang diminta, terus ujung-ujungnya mereka minta sesuatu kan? Iya. Minta tumbal atau apapun itu kan? Gap, kamu nyadar nggak? Bisa aja nih makhluk yang dari keris ini minta sesuatu dari kamu. Pernah nggak dimimpiin? Enggak. Si kakek itu nggak pernah minta sesuatu di mimpi kamu. Kalau satu saat yang diminta tumbal dan yang ditumbalkan adalah ibu kamu gimana? Aku nggak mau. Kamu udah stop ya, berhenti sumpah serapah kebun binatang. Saya nggak suka. Masih sebenarnya belum ada kata terlambat sih Gea. Kau masih ada kesempatan untuk berubah. Saya boleh minta minum dulu. Saya shock loh. Dan you know what? Itu merah banget loh. Iya dia gatel banget nih pasti. Ya, aku nggak mau garuk tapi Gea, saya perintahkan kau untuk hancurin kerisnya. Mata kamu sebenarnya sih cukup polos dan sebenarnya bisa jadi baik lagi. Abang-abang kamu tahu nggak kamu pakai gini-ginian? Kalau mereka tahu gimana ya? Pasti bakal marah lah. Silakan. Kamu seminggu nggak pakai ini ya? Apa yang kamu rasain setelah seminggu nggak pakai? Ya kayak kembali normal gitu aja. Masih dimimpiin? Waktu hari pertama aku mimpiin, tapi pas ini udah enggak lagi. Mimpinya seperti apa sih, Ge? Kayak misalnya kaki itu kayak nyekek leher aku. Marah gitu sama kamu. Karena kamu nggak melakukan ritual ini lagi.
katanya sih, kayak kakek itu tahu deh Tahu apa? kalau misalnya aku bakal kesini. Kenapa emang? Ya, Oh, jadi dia marah karena tahu kamu mau kesini? iya. Hancurin sekarang kerisnya. Saya pengen tuh keris bengkok. Gimana caranya? Ya harus pikirin. Dia berani ngambil cacingnya? Hah? Kan itu ilmu kamu sendiri. Ini bisa aja loh tahu-tahu muncul di tempat tidur kamu di bawah bantal. Satu lagi yang belum kamu ceritain. Kamu kan taruh makanan sesuatu di makanannya buat mereka. Buat mama. Jujur. Taruh apa di makanan mama kamu? Cuma naro yang disuruh kakek itu kayak bunga kantil. Cuma bunga kantil. Ada lagi kah? Iya, bunga kantil dong. Apa yang kamu lihat dengan bunga kantil itu, Roy? Bunga kantilnya kayak berubah jadi cacing. Dengan ajian-ajian mantra, spell. Duh, Bisa tega sama mama sendiri. Iya. udah gitu demi kebebasan. Emang Iya. dilarang sampai gimana sih? Dibedain seperti apa sih sampai segitunya? Karena aku kalau misalnya abang aku kan waktu itu kuliah. Heeh. Abang aku tuh kuliah, kalau misalnya kuliah dia bolehin kemana-mana. Sedangkan aku pulang sekolah telat 5 menit aja udah dimarahin sampai rumah, diteleponin terus. Berarti kan emang Sayang. khawatir kamu Iya. kenapa-napa kan? Iya, cuman kan aku juga pengen ngerasain masa-masa remaja aku, dimana aku pengen main sama teman-teman aku. Masa aku di rumah terus sih nggak pernah main sama teman-teman? Kamu kenapa nggak tanya mama kamu kenapa kamu gitu? Mama aku nggak pernah mau jawab. Ini jalan terus nih cacingnya. Intinya pokoknya keris ini kita bengkokin. Saya butuh martil. Iya tadi ada satu kesana hilang loh udah. Nggak tahu kemana. Oh di sebelah situ. Tuh. Ini di martil. Kamu harus pakai ini. Dihancurin di bawah. Dihancurin di bawah sampai bengkok. Oke, kamu ambil kerisnya. Itunya juga. Tempatnya juga, sarungnya. Tempatnya juga. Dan kamu bawa cacing ini sebagai penutup setelah bengkok. Dan cacingnya ditaruh di dalam kerisnya. Itu adalah hukuman. Kamu ngerasa nggak? Di sini saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Ini bukan neraka juga. Bahkan mungkin kalau di neraka lebih gila dan segala macam. Tapi di sini kamu akan terbongkar semuanya dan melakukan penebusan, ya. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya melakukan yang setimpal karena cacian, makian, dan sumpah serapah. Kamu harus potong geprek jadi 2. Kemudian kamu ambil cacingnya pakai tangan, kubur itu di dalam di bekas Di atasnya. di atas kerisnya. Oke. Ngerti ya? Gia ya? Kebayang ya? Oke, silahkan taruh di sini semuanya. Kamu bayangin, kamu buang energinya, kamu lepas Bisa nggak tuh? dari keris itu. Awas tangannya. Hati-hati kena tangan. Goyang setnya. Tangganya goyang. Iya. Ini dia setiap kali getok, bang. Getok lagi yang keras. Kekuatannya gede banget ya sampai kayak gini ya. Udah bengkok belum? Udah bengkok. Oke, itu sarungnya. Oke. Oke. Sekarang itu jadian satu. Kamu nangis ya? Ini baru sebagian kecil hukuman, Gea. Belum ada apa-apanya dibanding perbuatan kamu sama mama kamu, Gea. Saya kasih tau gini karena saya care dan sayang sama Gea. Tidak boleh nyakitin mama kamu. Sekarang ambil cacingnya kemudian taruh di atas kerisnya.
pakai tangan segumpul gitu. Terus kamu bilang, semuanya lepas kutukan-kutukan saya. Mudah-mudahan masih bisa lepas. Mudah-mudahan Harus lepas. masih bisa dimampuni. Oh, masukin di sini. Apa yang kamu lakuin mudah-mudahan ini bisa membuat kamu Nyesal, nyesal. nggak melakukan lagi. Ya. Silakan diambil. Demi mama kamu loh, Gea. Kamu makin lama ya, makin banyak yang pergi-pergi mendekat kamu tuh cacingnya. Makin lama makin gak kelar-kelar. Langsung ambil gini aja, Gea. Semua hilang. Taruh di kerisnya. Bukan dilempar gitu. Jangan dilempar dulu, makanya diambil dulu. Taruh di atas kerisnya langsung dilepas. Semua hilang. Udah. Cukup, Roy. Cukup. Kamu tahu pelajaran yang dipetik hari ini apa? Nggak tahu. Harus benar-benar berbakti sama orang tua. Dimanapun kamu berada, rahasia kamu segala macam itu akan terus terbongkar dan menjadi hukum karma. Dan itu akan jadi hukum tabur tuai. Kalau kamu terus-terusan mengumpat orang tua kamu, mama kamu, itu akan bikin kamu jadi susah hidupnya. Ini adalah sebagian kecil hukuman buat Gea. Oke ya. Dari keris tersebut bermanifestasi jadi cacing, dan sekarang saya balikin lagi. Kamu ambil cacing sampai kamu nangis-nangis. Biasanya saya paling gak tega sama perempuan nangis. Iya. Tapi berbeda dengan Gea, saya harus kasih pelajaran buat kamu. Gimana seorang ibu hamil 9 bulan. Iya gak sih? Gini ya, Gea. Kami yakin ya. Kalau tadi ibu kamu ada di sini, dia pasti akan ngelarang kami dan ngelarang kamu dan ngejagain kamu supaya nggak melakukan itu. Tapi kamu bayangin saat ibu kamu nggak ada, siapa yang nolong? Sedih loh. Situasi yang gak enak harus kamu hadepin akhirnya Aku sendirian. sedih loh, Gea. Kamu harusnya bersyukur masih punya mama. Iya tuh. Mamaku udah nggak ada. Aku nggak bisa berbuat apa-apa buat mama. Tuh, Mama kamu masih hidup, masih sehat. malah Tapi dibuat kamu aneh-aneh. sakitin. Kalau tadi mama kamu ada, pasti dia akan ngebelain kamu. Walaupun dia tahu apa yang kamu lakuin. Tapi kebayang nggak begitu dia nggak ada, siapa yang bantuin? Siapa yang nolongin? Oke. Terima kasih, Gea. Oke. Gea, apa rasanya sekarang? Menyesal? Masih mau berurusan dengan hal mistis? Apapun masalah yang kamu hadapin? Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Banyak berdoa, dekatkan diri sama Tuhan. Terus kamu minta maaf sama mama kamu. Gea, kami berharap yang terbaik buat kamu ya. Langkah kamu masih panjang sekali, masih sangat muda, ya.
Terima kasih kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Salam buat mama kamu. Jangan sia-siakan kasih sayang mereka. Jangan pula sakiti hatinya. Karena mereka yang akan rela mati ketika Anda menderita. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tony. Selamat malam Mas Tony. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Dulu saya kerja, sekarang saya tidak kerja. Oke, apa yang mau Mas Tony ceritakan pada kami? Di sini saya banyak orang-orang yang nggak suka sama saya. Di sini tuh maksudnya? Di kerjaan saya, Oke, baik. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? saya bertapa Oke, baik. Anda bertapa untuk balas dendam. kepada orang yang nggak suka. Oke, dalam bertapa itu apa yang Anda lakukan? Saya di sana, situ banyak bisik-bisikan setan Bisikan seperti apa ya? buat balas dendam kepada orang-orang yang sudah jahat. Lalu apa yang terjadi di sana selain bisikan? Di situ saya ketemu sosok-sosok gaib. Seperti apa bentuknya, Mas? Di situ seperti jin. Bentuknya seperti apa? Di situ seperti banyak hewan-hewan, seperti harimau yang ada di gua, ular itu datang. Baik, setelah melakukan pertapaan itu, lalu ada bisikan untuk balas dendam. Itu banyak bisikan. Tujuan saya untuk itu. Kemudian Anda selesai bertapa di sana. Lalu apa yang Anda lakukan? Untuk mengusik orang-orang yang sudah mengusik saya. Caranya? Caranya ingin mematikan dia, ingin bikin dia jatuh sakit, celakain dia. Seperti apa yang udah saya rasakan. Oke, jadi ada korban ya di sini ya. Kemudian apa tujuan Mas Tony datang ke Menembus Mata Batin? Saya membersihkan diri saya. Kenapa? Karena sudah capek. Sudah capek dan dendamnya sudah terbalas. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Mas Tony bisa mendapatkan solusi dan benar-benar bisa lepas dari ilmu-ilmu hitam atau apapun itu namanya yang pernah didapat ya. Kami akan ajak Mas Tony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tony, mendiami rumah bernomor 66. Terlahir tanggal 12 April 1984. Dia memiliki sifat dan tutur kata yang sangat halus. Namun, ada kekuatan yang besar yang meledak-ledak di dalam jiwanya. Saya melihat Tony terkadang bertindak seperti binatang yang kelaparan. Dia akan menerkam apa saja di hadapannya, terutama sosok bayi. Saya melihat sosok Palasik yang bersemayam di tubuh Tony. Sakit kepala saya. Dan saya mendengar banyak teriakan di kuping saya yang ingin menyerang saya. Tony sangat dihantui sekali dengan perasaan-perasaan, rasa bersalah, dan perasaan ingin membunuh seperti binatang. Dan
saya merasakan suara itu kencang, kian kencang dan makin kencang di kuping saya. Diam! Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Wow, saya agak deg-degan ya lihat kamu matanya kayak gitu dan suara nafas kamu berbeda ya dengan orang lain. Berat Apakah ada masalah kesehatan dengan nafas? Tidak. Ada dua. Seperti harimau. Nafasnya memang ada masalah atau dua makhluk halus yang mendiami tubuhnya. Tony, tanggal 12 bulan 4 1984 dengan nomor rumah 66. Tony karena sakit hati bertapa di sebuah gunung. Lalu kemudian di sana didatangi beberapa hewan bentuknya siluman karena gaib tidak terlihat. Ada sosok seperti macan, harimau ya. Lalu kemudian ular dan lain-lain. Lalu kemudian Anda selesai bertapa, membalas dendam semuanya orang-orang yang menyakiti Anda usik mereka dan keadaannya ada yang sakit, ada yang meninggal. Dan sekarang ingin lepas dari semuanya karena sudah merasa dendamnya terbalas. Anda nafasnya berat sekali ya? Iya, kayaknya kamu ada sakit apa gitu. Tapi sampai tadi terkait dengan pertanyaan Bayu, ya seperti banyak yang ditanyakan. Lalu poinnya tujuannya Mas Tony datang ke dalam menembus mata batin apa ini? Tujuan saya mau netral. Menetralkan diri. Iya. Supaya, mungkin ingin lepas dengan ilmu yang gini-ginian gitu kali ya. Ilmu hitamnya, pengen Ilmu lepas. hitamnya. Karena dendamnya udah terbalas. Karena dendamnya sudah terbalas. Tapi efek dari ilmu hitam itu belum pergi gitu kali ya. Oh masih ada ya? Iya, saya nangkapnya sih gitu. Saya masih penasaran loh, jujur ya, terus terang. Ini nafasnya agak sedikit pertama serem, kedua lebih ke arah you got some problem with your lungs or something? Nggak tahu deh. Ini biasa seperti ini nafasnya ada masalah sama paru-paru? Sama pernafasan? Di sini ada yang nggak suka kedatangan saya. Oh ini bukan nafas kamu? Oh, kita dikelabui, Bay. Berarti nafasnya nafas dari siluman atau jin yang ada di situ. Itu siluman yang dia Saya dapat dengarnya dari kayak gunung. harimau. Kayak suara harimau. Iya. Serem, Bay. Ini Tampaknya saya harus kasih warning untuk kalian berdua. are you sure? Iya, saya ngerasa. Tunggu, Tony. Saya ngerasa saya, Bayu, dan kamu juga teman kami tidak menyakiti, ya. Tidak menjudge, tidak mau memojokkan. Tapi tolong, makhluk siapapun yang ada di dalam tubuh kamu, suruh tenang dulu. Saya ngerasa ini bukan penyakit medis ternyata. Kalau saya cium aromanya, aroma hantu, Betul. gentayangan. Saya merasa nggak enak dari pas tadi datang. See? Saya bilang nih kok baunya nggak enak banget ya? Yeah, you got my point. Iya. Ini dari hantu, dari siluman yang ikutin dia, Roy. Iya. Kita bisa katakan hantu atau siluman ya, soalnya ini bingung kastanya. Kalau hantu memang dia sering banget, tapi siluman tampaknya lebih berat lagi, lebih dari berat dari hantu. Ini ada hantu roh biasa, roh gentayangan dan siluman, jadi double hit kali lipat. Aduh. Makanya suaranya berat. Iya, dan ada satu yang kalian kalau misalnya perhatiin nih, cara ngomongnya terbata-bata. Iya. Kayak- Tadi ngomongnya sedikit Iya, gitu. artikulasi, intonasi dan konsonan kata ya. Dan ritmenya jek gitu. Iya. Itu kenapa ya, Roy? Iya, saya akan terus menggali. Kayak ada yang nahan ya? Iya, Saya juga ngeliat matanya tuh nggak nggak fokus. fokus. Heeh. Tapi kamu ngeliatin dia, kamu nggak diliatin kan? Hati-hati. Dari tadi dia ngeliatin saya matanya. terus. Serem sih.
ngeliatin bintang tamu kami kenapa ya? Suka aja lihat dia. Suka aja lihat dia katanya. Kenapa? Suka kenapa? Suka untuk kagum atau? Saya pastikan saya tidak akan pernah mengizinkan seseorang menyentuh bintang tamu saya sampai terluka. Ketika itu terjadi, saya akan melakukan ilmu magic saya balik. Saya bertugas di sini untuk melindungi Bayu dan bintang tamu saya juga. Ya, Bay. Iya, Roy. Ini ilmu hitam yang dia dapetin ini cukup dahsyat ya. Iya, cukup dahsyat dan saya mencium aroma-aroma seperti chaos gitu. Oh, Apa namanya? kerusuhan. Kerusuhan dan berantakan. Dia punya jalan pikirannya. Dikuasai oleh makhluk aneh. Sejenis kuntilanak tapi rambutnya aut-autan. Biasanya kuntilanak digambarkan cantik dengan rambut panjang. Ini malah gambarnya malah kayak keriting gitu dan Berantakan, rambutnya bisa ngikat kepala orang. Oh my god. Ini kepala orang. Sampai mati diikat rambutnya. Oh, jangan-jangan korban yang jatuh kemarin itu Keikat rambut. dari sini, ini yang melakukan makhluk ini. Iya. Gila nih orang sampai mati loh. Gitu. Ada berapa banyak korbannya? Mas Tony? 3. Ada Iya. 3 orang Yang meninggal. Mas Tony. Tuh rambutnya bisa kemana-mana nih, kayak tangan gitu. Kayak gurita, tau kan? Dan makhluk ini ada di luar dirinya Mas Tony atau sudah menyatu dalam badan dia? Sudah menyatu dalam darah dia. Buktinya nafasnya aja udah beda. Manusia normal kan nafasnya nggak gitu, kecuali ada penyakit asma atau penyakit pernafasan, bukan? Tuh rambutnya saya gambar gitu. Dia kayak tangan ya. Tony, kamu di sini ya. Jangan nengok-nengok atau apa. Saya lihat kamu nyawanya harus di sini. Mas Tony bisa fokus? Apa Anda merasakan sesuatu saat ini? Di sini banyak yang gak suka sama saya. Siapa aja? Di sini banyak makhluk gaib. Saya. Siapa yang nggak suka? Makhluk gaib penunggu sini yang gak suka kedatangan saya. Oh, saya tahu. Ini hantu apa? Oh my god. Apa, Roy? Oh, saya lihat ini nih. Nih, saya gambarin kamu biar jelas. Astaga, saya baru ingat ini apaan. Ini usus yang terburai-burai doang tapi nggak ada badannya. Tapi ini terbang. Ini Oh, namanya ada usus-ususnya. palasik. It's a ghost yang ususnya terburai terbang doang tapi sama kepala sama ususnya ngegantung cari jabang bayi. Cari bayang. Jadi dia datang ke sini sekarang. Iya. Kalau saya lihat dia udah masuk nih. Ini ada di badan Mas Tony. Bersatu gitu. Ini oh iya saya tahu ini palasik betul sekali. Tuh. Ini bukan ini jadi dia ususnya Terbuai ke bawah. terbuai ke bawah sambil terbang. Nggak make sense deh bagi saya di tahun 2000 ya. Anggaplah kita udah tahun 2020, ini kan masih tahun 2018. Tapi masih ada beginian. Dan ternyata, yang tadi saya nggak percaya, ini ternyata ada gitu. Saya nggak habis pikir ya. Mas Tony-nya ini kamu pernah ngelihat nggak Mas? Anda pernah merasakan kedatangan makhluk ini atau pernah muncul gitu sosoknya di depan Anda? Pernah waktu di gunung. Waktu di gunung Di apa? itu? Gunung. Ini kukunya merah, ini darah. Kukunya buat siap-siap kalau ada anak baru lahir, tinggal diambil aja, Dia nyari dicekek. bayi. Iya, dia nyari bayi. Terus kalau ada darah bayi langsung dia Supaya lebih kuat lagi. supaya lebih kuat lagi dan lagi dan lagi. Ini udah salah total sih karena ini kan golongan. Kalau saya kasih golongan, ini golongan setannya bukan setan bau kan? Bukan setan biasa gitu. Merinding.
Dia terbang kemana, Roy? Saya sih pengen pancing justru, Bay. Ah, Kau bawa sesuatu gak di sini? Saya bawa. ada jimat atau pegangan? Tunggu, sebelum kamu keluarin, saya pastikan lagi pertanyaan terakhir. Kau benar-benar ingin lepas? Saya pengen lepas. Baik, gimana ya? Saya sulit percaya kata-kata siluman atau jin. Yang ngomong tuh belum tentu dia ya? Belum tentu. Oh, Oke, tuh. Tony, kamu ambil barang kamu. I feel something wrong with him. Ini sebahaya apa ya makhluk ini ya? Kayak gini. Diem, Hah? datar, gak banyak omong, tapi kayak- Pakai tangan atau rambutnya gitu? kita lihat Tumbal aja. juga ya? What? Nyari tumbal juga. Iya. Sorry, Roy mau nanya, kamu lagi nggak halangan kan? Oh my god. Aduh. Gak apa-apa. Kamu muslim juga kan? Baca ayat-ayat itu ya. Pas aku nggak bisa jamin apa yang terjadi di sini. Iya, tapi halangan maksudnya. Segala macam gitu, right? Bener. Kan makhluk ini biasanya deket ke Saya minta minum. darah soalnya. Minum. Tiba, saya ngerasain energi gede banget ya. Baunya ini. Iya, ini baunya enak banget. Nggak enak. Tuh, kita pakai parfum ya. Kenceng banget. Oh my god. Bye. What is that? Ini apa ya? Ini luwak atau No. bukan apa? Itu kayak musang. Musang? Oh my Memang god. kelihatan kayak musang. Dia makan. Itu apa? Dia yang menemani saya di gua. Dia yang menemani kamu di goa. Dia nggak gigit tuh. Udah lama kamu simpen. Selama saya di gua. Sampai sekarang dipelihara, dirawat di rumah. Musang. Dia diutus. Ini untuk musang menjaga jadi-jadian saya. kah? Ih, musangnya di bawahnya dikasih jimat loh. Ada jimatnya. Oh iya. Diiketin itu apa ya, Roy? Kayak kertas. Kenapa dikasih jimat ya? Dia suka di lehernya dia. Mungkin karena memang waktu pas di gua dia sudah berteman dengan Anda, bukan? Memang dia diutus untuk menjaga saya. Dia selalu ikut kemanapun saya pergi. Ini musang beneran atau jadi-jadian? Roy? Musang makannya apa sih? Kasih makan apa? Biasa dia makan daging-dagingan. Aduh, Nggak mungkin musang biasa sih, karena Nggak musang nggak mungkin. makan daging. mundur bay. I don't know what happened. Ntar Itu dikasih apa sih? Diikat di lehernya tuh apa? Baik. Tulisan apa? Dia baik. Enggak. Dia mau berkenalan. Tony, Saya kalau musang biasa mungkin nggak apa-apa nih, kalau saya nggak yakin ini soalnya. Tenang penontonnya, Kenapa duduk nih, semuanya. kakinya bengkak. Ya tenang lagi, tenang. Ada yang dia suka di sini. Siapa? Kaki lo kenapa? Jadi kalau ada yang
nggak suka, musang ini akan ngejar gitu. Iya. Dia tahu mana orang. Menyakiti orang yang nggak suka. Dia dibawain jimat, aneh. Itu jimat apa ya? Itu apa sih? Ini dari kota. Nggak tahu apa tapi Nggak tahu. dari sana udah seperti Iya. ini. Coba saya mau gimana ini? Apa ya? Maksudnya, what's the point of musang? Nggak tahu ini musang ini sebenarnya untuk apa? Dipelihara, gunanya buat kamu buat apa? Dia penjaga saya. Saya ngeliat nih musang asli, tapi? tapi dirasuki oleh sosok-sosok Ininya. Ininya, Iya, jimatnya. iketannya. tuh. Kalau dia dilepas pasti akan Duduk aja deh, Mas Tony. Duduk, silakan taruh di meja aja. careful, bye. Careful, bye. Dia loncat lagi. Nah itu sebenarnya kukunya tajam. Ini biasa dikasih makan apa? Daging? Daging. Daging apa? Daging tikus. Jadi ini biasanya digunain untuk apa? Begitu ada yang nggak suka, Dia tahu sendiri orang. dia akan jalan ke orang itu. Lalu apa yang terjadi sama orang itu? Bisa meninggal, bisa celaka. Ini sejadi-jadian nih. Ada yang masukin ke dalamnya. Kamu balas dendamnya pakai musang ini atau gimana? Dia tahu orang yang mana yang jahat. Ini media nanti kamu pakai melampiaskan apapun itu. Itu untuk apa orang? Daerah teritori saya aja. Saya takut musang. Dia Oh dia makan loh. ih, makan daging loh. Ini sosok makhluk jadi-jadian ya. Kayak beneran hewan. Tapi dimasuki dengan jimat-jimat yang dikalungin gitu loh. Jadi semacam wadahnya dan rumahnya. Dan makhluk apa yang dalam situ yang dirasuki ke dalam musang itu apa, Roy? Yang ini. Saya pengen kamu praktekin ritualnya sekarang. Bisa taruh di meja nggak, Mas? Ada mungkin rantai atau apa? Jangan di bawah, di meja aja. Yang daging ayam dia mau makan loh. Kasih dia 1 biji lagi dong. Coba kasih lagi. It's okay, aku harus tenang. Kalau aku nggak tenang, panik, ini akan bahaya. Dia kenapa ya suka sama saya ya? Dia kenapa dia dekat ke kamu ya? Mungkin saya orang baik ya. Terus dia nggak ngapa-ngapain kan? Nah, semoga dia tidak mencakar sih. Masih makan dong 1 ayam lagi. Kalau saya yakin kalau dia kenyang dia nggak akan gangguin orang. Dia kenapa muter-muter gitu ya? Semoga nggak akan lecet ya. Saya akan mengadakan ritual di sini. Musang makan daging. Ayam. Ini kok saya nggak yakin ini daging ayam ya? Memang ini bukan daging ayam. Ini daging apa? Ini daging tikus. What? Daging tikus. Tikus. Ini tikus? Oke. Kok dia makan ya? Wah. Ini daging tikus. Coba kamu ritual sekarang. Makan loh. Dia makan loh.
Itu kan daging tikus. Ini ritual makan sama daging tikus ini. Dia makan, ini makan binatang hewannya dia. Itu buat apa, Roy? Buat nambah kekuatannya lebih hebat lagi gitu? Betul sekali. Untuk menambah kekuatannya jauh lebih hebat sekali. Basically, saya udah punya kedekatan Kenapa batin liatin nih. saya terus? Kenapa kamu ngeliatin bintang tamu kamu? Basically, si Musang ini udah jadi teman saya loh. Iya, Mungkin udah. karena saya baik ya. Ini dua penonton kita kok tiba-tiba gini ya? Nanti kalau pakai itu lapin semua. Terserah deh. Lu mau Ini ngapain? ritual ini ngundang makhluk-makhluk lain ya? Kamu ngambil darah. Ini teman-teman saya yang datang. Ini kenapa penonton kami begini? Aus, itu lagi sakit. Kak, sini aja kak. Situ. Ini dia setengah-setengah dirasukin sama teman-temannya ya? Iya. Mas Tony. Mas Tony, saya di sini nggak ada mau galak apapun. Saya mau nantang kamu. Udah nggak sehat sih. Mas Tony tenang. Anda bilang mau lepaskan, mau dinetralisir kan? Ini begitu dia makan daging tikus kenapa jadi kayak gini, Ron? Kekuatannya malah besar di sini. Itu apa ya? Itu ada suara besi jatuh apa ya? Makhluk halusnya dia sih marah. Dan ini saya mohon di take out dulu sementara dan diamanin dulu. Saya takut sekali. Ini penonton dibawa keluar. Kenapa kamu Terbakar tuh. kamu pegang deh ini lilin. Kamu benar-benar bertobat. Saya nggak ada nyakitin kamu sama sekali loh. Saya mau nantang kamu. Hah? Bye. Mau nantang apa sih? Aos. Mau nantang apa? Roy, ini hati-hati deh. Dia dibawa. Bye. Gue selamatin lu, bye. Lu selamatin bintang tamu gue deh. Sini, kamu sini. Oh my god. Mas Tony. Mas. Dia harus. Kamu butuh apa, Roy? Saya mau pegang tangannya. Saya nggak kasih. Saya nggak izinin.
tahu itu belum ngilangin, tapi itu saya nggak pakai lilin karena saya baik. Look at me now. Lihat nih sekarang perbuatan kamu kayak gini. Aku kasihan sama binatang ini, salah majikan. Dia nggak mau sama kamu kan? Tuh, Dia selalu ke tempat kamu loh, Roy. dia karena saya animal lovers. Saya sayang dengan semua makhluk termasuk binatang. Manusia, bayi aja saya sayang banget. Sebenarnya Tony cuma manfaatin itu. Tuh, dia sama saya benar-benar nyaman gitu loh. Kamu memperlakukan hewan tidak semestinya. Minum tuh kopi pahit. Eh, Tutup. Mas good. Sekarang mau kamu apa? Saya mau menghilangkan, saya mau netralisir. Netralisir kamu tapi bikin kacau di Ada yang sini. nggak suka sama saya. Siapa yang nggak suka? Itu Menunggu kan di sini. pikiran kamu sendiri. Opininya Dia dia. bangun sendiri Bangun opininya. sendiri jadi opini publik. Gak ada yang nggak suka, beneran. Kami bertiga nggak pernah kok jahat sama orang, apalagi sama partisipan. Kamu tuh yang jadi masalah. Kamu adalah musuh kamu sendiri dan kamu harus lawan diri kamu sendiri, bukan saya. Kasihan terus. Mas Tony, itu kasihan Musangir. Anda dipengaruhin terus loh lama-lama. Mau apa sekarang? Di situ ada banyak api tuh. Bakar aja saya sekalian. Lepasin Nusantara. Kasihan kan? Panas. Hei, Reva. 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 Gak mau dia, gak mau keluar. Dia pergi. Roy. Saya ingin dinetralisir. Kamu ingin dinetralisir tapi kamu gini attitude-nya. Gimana gitu loh. Kamu butuh apa Roy untuk Ini ada netralisir kopi dia? pahit untuk menetralisir. Ini saya buang ke sana. Marah. Itu ada lilin. Bakar saya coba. Cepat! Bakar! Roy, hati-hati Roy. It's okay. Roy, dia gak tahu apa yang dia lakuin loh. Dia never know. Saya nantang kamu. Iya, saya ladenin. Baik, kamu jaga dia deh, baik. Mau apa lagi? Kurang puas. Mau apa? Lakuin cepet.
ngerasa kamu ingin dinetralisir, tapi attitude dan manner kamu kayak gitu. Apa yang kamu mau lakukan dengan Lin itu? Oh my God. Ada pilihan A dan B di kepala saya. A, membalas dengan hal serupa. B, kalah untuk menang. Apa yang harus saya lakukan, penonton? Mengalah untuk menang aja. Mengalah untuk menang. Berarti bukan A, aku membalas dengan hal yang sama ya. Saya pilih B. Oke? Dari tadi saya juga ngerasa saya pilih B. Saya nggak akan nyakitin kamu. Kalau saya bisa, kamu akan pingsan. Tapi apa bedanya kamu sama saya kalau gitu? Saya akan pakai cara yang lebih smart, lebih dewasa, dan lebih elegan untuk melawan orang kayak kamu. Kalau dibiarin dia membahayakan Goro. Ambilin boneka saya deh, boneka bayi. I need water, please, thank you. Ada yang bisa kasih Air, saya? air minum. A, saya balas yang sama. B, saya mengalah untuk menang. B, semuanya. Mengalah untuk menang. Jangan ganggu penonton, jangan ganggu bintang tamu. Saya bawa anak bayi di sini. Apa kamu takut? Kamu takut kan sama anak bayi? Kenapa dia bisa takut sama anak bayi? Saya buka aja dulu. Cup. Kamu lawan saya, bukan mereka ya. Takut sama ada sosok yang ada di dalam situ. Kenapa kamu kabur dari saya? Ha? Kenapa nggak ini sekalian diambil? Seru kan? Banting itu. Come here, baby. Come here. I want you. Katanya nantangin. There's still one yang belum kamu hancurin. Ayo dong. Saya nungguin di sini. Kamu tahu kan anak bayi kan? Duduk, saya sering makan anak bayi. Saya tahu. Anak baik. Nih, lu dorong deh sampai habis. Kalau lu mau nantang gue, cepet. Mau apa lagi sekarang? Hah? Tuh, masih ada. Tuh, masih ada. Apa yang mau dihancurin? Kamu takut kan? Sini yuk. Saya minta bubuk suci. Oh, kamu lihat itu, kamu ngapain? Kamu nggak sekarang hancurin? Thank you. Saya Roy Kiyoshi. Saya nggak akan setengah-setengah untuk bantuin orang. Dan you cannot go from me. Mau kemana sekarang?
Udah nggak ada jalan lain, bukan? Hah? Katanya nantangin tadi. Katanya nantangin. Ayo dong sini dong. Jangan Kenapa carinya kamu? ecek-ecek. Puas kamu sekarang. Makan arang nih, terakhir. Saya kasih tantangan. Kamu udah gak bisa bergerak kan? Itu musang tangkap dulu deh. Kamu mau kemana sekarang? Keluar dari tubuh sang pemilik badan. Mau saya maju ke sini. Belum mau pergi ya? Cuma kamu dan saya. Saya rasa terornya sudah berakhir. Ini udah selesai. Udah selesai. Udah. Udah, Mas. Sadar? Mas Tony? Mas Tony udah sadar? Udah sadar? Bangun. Enggak, sini. Hah? Bawa keluar aja. Gua keluar aja. Silakan duduk kembali. Oke. Gimana, Bay? Itu menyeramkan sih. Susah banget gak bisa pergi-pergi dan dia nantangin ngelawan ya? kayak ngelawan dan gak mau lepas sebenarnya. Betul. Dia ketakutan sama sosok yang dalam. Iya, itu sosok Kumantong. Jadi ini adalah boneka Kumantong yang isinya adalah abu jenazah bayi di dalamnya. Dan dia sering membantu saya juga karena banyak mantranya. Jadi si Tonia takut. Itu gila banget sih. Penonton baik-baik aja. Ini yang jumlahnya berkurang kemana ya? Sana nggak kuat ya. Digotong tadi. Saya berdoa untuk Tony, semoga dia mudah-mudahan bisa kembali ke hidup yang normal. Nggak usah pakai yang aneh-aneh dan makan daging aneh-aneh. Karena makan daging aneh-aneh juga mengundang makhluk halus sebenarnya. Oh, malah dateng terikat gitu ya. Dan makanan yang dimakan itu sebenarnya buat makhluk halus itu. Betul. Sebenarnya itu tadi mindset dia aja ya, banyak yang benci sama dia. Padahal nggak ada sebenarnya. Bisikan itu, udah gitu dia dengerin lagi.
Tapi tadi gimana Roy? Udah bersih? Udah Udah bersih lepas? sih. Cuma Nggak apa-apa. saya berharap sih dianya nggak apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Kamu tapi nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. It's okay, it's fine. Ya, saya tidak pernah, ketika saya diginiin, saya ya terima aja. Menang, kalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Nggak mungkin juga saya cipratin, kemudian saya cipratin balik. Jadi kayak, Nggak selesai masalah. kayak cetek banget gitu. Iya. Kita selesainya dengan strategi. Nah, dengan datengin ini dia takut banget. Jadi udah takut banget, ya udah selesai. Dan akhirnya makhluk-makhluk ini pergi dari dia. Iya, pergi dari dia. Dia kena bubuk sucinya. Ya. Gimana tanggapannya kamu hari ini? Saya biasanya nggak pernah ngeliat orang kemasukan, apalagi yang seperti ini. Kaget, apalagi tadi ngeliat mata saya ngikutin saya terus. Iya, dia Dia hidung suka belang. sama kamu tuh makhluk ini. Menurut Bayu sendiri gimana? Itu gila banget sih. Aku nggak nyangka dia sekuat itu. Terus ya cara kamu ngadepin memang harus kayak gitu sih. Iya, Kalau pakai cara dia lagi nggak akan selesai masalahnya. iya sih, baik. Kekuatan sedahsyat apapun tak akan melampaui kelembutan yang maha dahsyat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin ini ada Gea dan Tony. Gea masih sangat muda sekali, tapi dia mengirim guna-guna kepada ibunya yang memang ya dia merasa diambil kebebasannya. Dan sementara Tony tadi menggunakan ilmu hitam bertapa di sebuah gunung, tapi justru dia ingin melepaskan sebenarnya semua ilmu hitamnya di sini, tapi yang ada malah bikin kekacauan. Dan Roy, tadi kamu ditantangin sama dia, itu saya nggak tahu sih apa emang bener-bener dia kesini mau lepas netralisir mau atau nantang. sebenarnya cuma mau nantangin sebenarnya. Saya lihatnya sih yang kedua, mau nantangin, beralih-alih supaya bisa masuk untuk masuk ke sini dengan melakukan alasan palsu, kemudian di sini dia melakukan tantangan. Pura-pura jadinya datang sini mau netralisir. Dari dua partisipan saya, Gea dan Tony, saya punya kesimpulan masing-masing. Saya tidak simpati. Bukan karena saya sayang banget sama orang tua saya ataupun seorang tua lain, saya juga sayang. Bukan karena itu ya. Tapi pola pikir saya berpikir bahwa kalau masih hidup mamanya, kenapa nggak berbuat baik Itu sih? dia yang tadi saya Ya pikirkan. kan? Nah, daripada udah meninggal, Nanti dia bakal nyesel. double-double lagi. Dan saya kasih hukuman dia, baru hukuman sementara sedikit aja, dia yang ketakutan. Saya berharap dia bisa berubah sifatnya kepada mamanya. Sedangkan Tony, saya ngerasakan aura yang menyeramkan. Tetapi Tony, saya punya strategi nggak boleh dilawan secara gamblang gitu. Dia harus dilawan dengan magic yang soft gitu. Ya tapi ini juga yang soal Gea membuka mata saya sih, karena kadang-kadang kita manusia hilaf buat salah sama mama kita gitu ya, tapi saat mereka nggak ada ngebantu kita, ya Sedih rasanya. sedih rasanya. Ya sedih lah pasti. Baik. Kamu gimana I love my mom so much. Kalau saya sama Gea nggak habis pikir aja gitu. Ngebentak aja tuh kadang kita setelah itu kita ngerasa nyesel gitu. Aduh habisnya bentak mama gitu. Apalagi untuk melakukan hal mistik kayak begini kan, untuk ngedukunin mama. Aduh itu Iya. saya SMP lagi. Betul, dari SMP Nggak dan habis melakukan pikir. itu. Ya mudah-mudahan dua-duanya Gea dan Tony bisa terbuka mata hatinya Amin, supaya amin. menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih sudah dari Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Dan Roy Kiyoshi, terima kasih banyak Terima kasih. semua penjelasan, pencerahan, dan saya yakin ada pengorbanan di situ, ada sakit di sana. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Iya, ini udah hilang merahnya. Oke. Pemirsa, tak perlu bersusah payah menggapai kebahagiaan. Karena bahagia itu adalah ketika Anda ikhlas menerima yang datang dan rela